dan teman-teman, perkenalkan nama saya Angeria Manafe. Saya mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang dari tingkat 2A. Di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, nifas, BBL, dan KB. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya ingin memeriksakan istri saya karena ada masalah dengan air susu istri saya tidak keluar Ibu. Oh iya Bapak, tapi sebelumnya saya ambil data identitas Bapak dan Mama ya. Iya Ibu. Nama Ibu, Poppy, umur, 23, agama, Katolik, pendidikan, S3, pekerjaan. pramugari, Wow, alamat, Jalan Bajawa, nomor HP Ibu, 081 237 431 313. nama Bapak, Rangga Ibu, umur, 25 tahun, agama, Katolik, pendidikan, S3 Ibu, pekerjaan. co-pilot, Wow, hebat. Alamat, Jalan Bajawa, nomor HP Bapak, 085 738 551 732. baik Bapak dan Ibu. Lalu apa yang Ibu rasakan? Sakit susu sebelah kanan, bengkak dan merah Bu. Permisi. Terus dede bayinya susu atau tidak? Ya Bu, disusuin tapi dedenya nggak mau. Kasihan banget Tonteng. Seharusnya walaupun dede bayi nggak mau, tapi tetap disusu supaya tidak semakin bengkak. Ya baik Bu, terima kasih atas sarannya. Di samping itu, ibu juga harus rutin perawatan payudara dengan cara menjepit dengan menggunakan baby oil selama 20 kali secara berlahan-lahan secara rutin yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga memperlancar pengeluaran ASI. Ya baik Bu. Ya Ibu, sama-sama. Jika ada komplikasi, Ibu datang ke saya lagi ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Kami pamit pulang Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan. Setiap hari merasa mual dan muntah. Tidak suka makan dan rasanya badan saya tidak enak dan jengkel karena memakai pakaian menjadi tidak rapi. Ibu sudah hamil bulan, merasa mual dan perubahan fisik Ibu. Ya Bu, Sudah berapa lama Ibu menikah dan apakah Ibu sudah berkeinginan punya anak? saya menikah sudah 1 tahun dan memang ingin mempunyai anak. Oh, jadi Ibu ingin punya anak. Ya Bu, Sebenarnya ya Bu, saya ukur tekanan darah Ibu dulu ya. Permisi ya Ibu. Tensi Ibu normal. berapa Bu Bidan? 120/80 Ibu. Jadi Bu Bidan, bagaimana kehamilan saya ini? Begini Ibu, kehamilan Ibu merupakan suatu proses dalam pembuahan sampai kelahiran janin
bersalin biasanya 9 bulan sampai 7 hari. Dan juga kehamilan ibu merupakan proses normal dan bulan proses abnormal, tetapi kondisi normal dapat menjadi abnormal. Bagaimana dengan kondisi umur kehamilan saya yang sekarang, Bu? Pada umumnya ibu hamil pada kehamilan 3 bulan seperti ibu akan mengalami perubahan fisik seperti yang ibu katakan tadi, ada mual dan tidak suka makan. Jadi, apakah hal-hal yang harus saya lakukan, Bu Bidan, untuk membantu mengurangi masalah atau perubahan fisik yang saya alami ini? Ada ibu, kalau ibu mual muntah, ibu dapat melakukan tindakan seperti makan makanan-makanan yang protein, karbohidrat, buah-buah, sayur-sayur, tempe, ikan, seperti itu ibu. Selain yang Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada yang harus saya perhatikan untuk menjaga kehamilan saya, Bu Bidan? Masih ada ibu. Apa hubungannya merokok dengan hamil, Bu? Kalau ibu merokok akan menyebabkan bayi lahir prematur, cacat, bahkan bisa keguguran pada ibu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, ibu. Selain itu, ibu harus menjaga kehamilan, kebersihan diri ibu, istirahat yang cukup, bekerja jangan berat, melakukan perawatan payudara, memakai pakaian ibu jangan terlalu berat. Untuk apakah saya harus melakukan perawatan payudara, Bu Bidan? Begini ibu, sebagian besar wanita hamil, puting susu itu tidak menonjol pada saat ibu tersebut rela melahirkan, bayinya susah minum ASI si ibu. Oleh sebab itu harus dilakukan perawatan payudara agar puting susu ibu menonjol dan bisa mengeluarkan ASI nanti. Terima kasih ya, Bu Bidan, atas penjelasannya. Sama-sama ibu, semoga ibu sehat selalu, dan jika ada keluhan, ada masalah, ibu jangan lupa untuk memeriksa. Ibu Bidan, saya akan melaksanakan nasihat-nasihat Bu Bidan karena ini menyangkut kesehatan saya dan bayi saya. Apapun akan saya lakukan untuk anak pertama saya ini. Bagus ibu, saya senang mendengarkannya. Ingat ya bu, ibu harus banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, jaga diri bayi ya. Ya, baik ya Bu Bidan, permisi. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi ma, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya Bu Bidan, apa akibat dari penggunaan pil KB secara terus-menerus setelah menikah, dan cara KB yang aman seperti apa Bu Bidan? Pil KB yang sama untuk dikonsumsi terus-menerus, namun harus dipertimbangkan tujuan pemakaian kontrasepsi, apakah tujuan menunda atau menjauhkan atau membatasi. Untuk menunda kehamilan dapat digunakan pil, KB, IUD, implan, suntik, dan kondom. Sedangkan untuk mempertahankan dapat menggunakan IUD, implan, susuk, pil, atau kondom. Sedangkan untuk mengatasi dapat menggunakan IUD, pil, vasektomi, dan tubektomi. Oh iya Bu Bidan, kenapa ya sejak saya ikut KB, saya tidak pernah menstruasi lagi? Begini mama, salah satu efek samping dari KB implan susuk 3 tahunan adalah tidak mendapatkan haid, sehingga mama tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut. Bu Bidan, saya pernah disarankan untuk menggunakan pil KB Yasmin oleh seorang teman. Bisakah pil ini mencegah kehamilan, dan bagaimana penggunaan pil KB Yasmin Bu Bidan?
Begini Mama, ada aturan pemakaian pil KB. Yang pertama itu dapat digunakan selagi haid hari ke-1 sampai ke-7, siklus haid. Hal ini untuk meyakinkan tidak ada kehamilan. Dapat digunakan pada hari ke-8, namun harus menggunakan kontrasepsi tambahan lain, kondom selama 1 minggu atau penting sampai paket tersebut habis. Hal ini disebabkan karena pil KB adalah metode hormonal yang memerlukan waktu untuk mencapai dosis sebagai kontrasepsi di dalam darah. Saran saya sebaiknya Mama memakai metode yang bersifat jangka panjang seperti IUD atau susu KB, mengingat Mama belum ingin menambah putra selama 2 tahun. Jadi Mama mau pakai KB apa? Pil atau suntik? Suntik, Bu Widan. Oh, baik Ibu. Sebelumnya saya suntik dulu ya Ibu. Ya. Ya, sudah Mama, gak ada keluhan, Mama bisa datang ke sini lagi ya. Baik Bu Widan, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan memastikan pencahayaan dengan baik dan dengan lampu sorot serta bayang keadaan hangat, kemudian melakukan penilaian Abgrasol melihat warna kulit. Frekuensi jantung. Gak. Tonus otot. Gak. Gerak refleks. Gak. Gerak refleks. Gak. Usaha pernapasan. Kemudian melakukan antropometrik. 1. Menimbang BB bayi. Kedua, mengukur panjang badan bayi. Tiga, mengukur lingkar kepala bayi. Keempat, mengukur lingkar dada bayi. Kelima, melakukan pemeriksaan head-to-toe atau dari kepala sampai kaki. Melakukan pemeriksaan kepala, raba sepanjang garis sutura dan fontanel apakah ukuran dan tampilannya normal. Melakukan pemeriksaan mata, periksa jumlah posisi atau letak mata. Memeriksa telinga, periksa dan pastikan jumlah bentuk dan posisinya simetris atau tidak. Periksa hidung, kaji bentuk dan lebar hidung, pada bayi cukup bulan lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Melakukan pemeriksaan bibir dan mulut, kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Melakukan periksa dada. Payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Pada bayi cukup bulan, punting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Cek pengeluarannya. Memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Memeriksa abdomen. Amati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Memeriksa genitalia. Bayi laki-laki, pada bayi laki-laki panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Bayi perempuan, pada bayi perempuan cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Memeriksa tungkai dan kaki. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa spinal atau punggung. Periksa spina dengan cara melungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembekakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas mendua spinalis atau kolumna vertebra. Periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya. Memeriksa kulit. Perhatikan kondisi bayi, warna, ruam, pembekakan, tanda-tanda infeksi.
Alat resusitasi. Yang pertama, bak instrumen yang berisi school. Kedua, bak instrumen berisi dele. 3, bengkok. 4, korentang. 5, suhu atau resusitasi. 6, jam tangan pada saat melakukan resusitasi. 7, stetoskop. 8, kom kecil berisi kasa untuk membersihkan hidung bayi. 9, lampu sorot supaya keadaan bayi tetap hangat. Selanjutnya, tenaga kesehatan memakai yang terdiri dari penutup kepala, kacamata, masker, selemek, handscool, dan sepatu bot. Ibu, keadaan bayi ini mengalami kegagalan dalam bernapas. Tapi, kami akan melakukan tindakan selanjutnya, Ibu. Lalu bagaimana keadaan anak saya, Ibu? Kami akan melakukan tindakan resusitasi kurang lebih 10-15 menit ya Ibu. Kami melakukan tindakan ini untuk menyelamatkan pernapasan bayi Ibu supaya bernapas bayi berjalan dengan lancar. Lalu apa yang saya lakukan, Ibu? Baik Ibu, kami mau meminta persetujuan dari Ibu. Sebelum melakukan tindakan, silakan tanda tangan terlebih dahulu. Letakkan bayi di tempat lampu sorot hangat. Keringkan tubuh bayi dengan kain kering. Posisi bayi dengan kepala ekstensi ke belakang dengan cara tangkal 2-3 cm. Membersihkan jalan napas dengan cara isap lendir di mulut lalu hidung bayi menggunakan deli. Membersihkan rangsangan taktil yang menumpuk telapak kaki atau menggosok punggung bayi. Melakukan penilaian terhadap keadaan bayi dari pernapasan, denyut jantung, dan warna kulit.